Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita selaku tenaga pendidik dalam mencerdaskan anak bangsa. Sholawat beriring salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini perlu saya sampaikan bahwasanya saya akan menyampaikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang insya Allah akan saya presentasikan di lingkungan sekolah kita ini. Nah, untuk itu perlunya ada kerjasama kita semuanya dalam penerapan ini. Nah, dalam penerapan ini sesuai dengan judul yang sudah tertera di layar di depan ini, bahwasanya budaya positif itu banyak hal-hal yang bisa kita pahami, yang bisa kita luahkan di sekolah kita ini agar sekolah kita ini menjadi sekolah yang benar-benar tumbuh dengan yang namanya positif ke arah yang lebih baik ke depannya. Salah satunya adalah untuk kemajuan sekolah kita, dan itu semua tidak terlepas dari peran Bapak Ibu semuanya. Nah, peran kita bersama di sini terkait hal itu ada beberapa poin yang mungkin perlu kita pahami juga tentang bagaimana penerapan budaya positif ini di sekolah kita ini, terutama imbasnya kepada peserta didik. Nah, apa langkah-langkah kita yang harus kita pahami? Tentunya nanti akan kita sampaikan melalui presentasi pada pagi hari ini. Baik, kita lanjut. Kita lanjut dengan konsep yang selanjutnya, yaitu konsep inti budaya positif. Di sini juga terlihat bahwasanya konsep inti yang harus kita terapkan di sekolah ini tentang budaya positif, salah satunya itu perubahan paradigma belajar. Nah, bisa terlihat di atas perubahan paradigma belajar, kemudian kita harus bisa menerapkan disiplin positif. Kemudian kita menanamkan adanya nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tuangkan kepada anak didik kita di sini. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku siswa, kemudian posisi kontrol guru. Nah, keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang harus kita tanamkan dan kita terapkan di sekolah kita ini. Kemudian perubahan paradigma belajar, tentunya Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui apa-apa saja yang harus kita lakukan agar terciptanya suasana belajar yang menyenangkan. Nah, langkah-langkah apa saja yang harus kita pahami? Tentunya kita mempunyai beberapa strategi yang harus kita terapkan agar budaya positif di lingkungan sekolah kita ini akan tumbuh dengan sesuai dengan harapan kita bersama. Kemudian, bagaimana dengan disiplin positif? Disiplin positif tentunya ada beberapa poin yang harus kita tanamkan, terutama kita mulai dari diri kita selaku Bapak Ibu guru. Nah, kita mulai dari diri kita terlebih dahulu, baru bisa kita meluangkan ataupun menumbuhkan ke peserta didik kita. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada peserta didik kita. Nah, tanpa adanya penerapan tersebut, mungkin anak-anak didik kita belum bisa melaksanakan yang namanya nilai-nilai kebaikan. Nah, atas dasar peran Bapak Ibu semuanya lah anak-anak didik kita itu menjadi anak didik yang lebih baik ke depannya. Kemudian
kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu banyak poin-poinnya yang mungkin sudah kita pahami. Nah, terkait dengan hal itu ada beberapa poin yang mungkin kebutuhan dasar manusia itu kita tanya dulu terlebih dahulu apa yang harus kita tuangkan kepada anak-anak didik kita. Kemudian motivasi perilaku siswa. Nah, ketika anak-anak kita melakukan katakanlah kesalahan yang sering kita alami, yang sering kita lihat bersama, itu keterlambatan ketika mereka masuk kelas, terutama pada pergantian jam pelajaran. Nah, bagaimana cara kita? Tentunya kita harus bisa menumbuhkan, memberikan motivasi yang baik terhadap anak-anak didik kita. Salah satunya peran guru. Peran guru itu tak terlepas dari motivasi yang mungkin menjadi contoh bagi anak-anak didik kita. Kalau kita sudah memulainya dengan baik, tentunya anak-anak didik kita itu akan mengikuti apa yang disampaikan. Kemudian posisi kontrol guru tadi yang sudah disampaikan, peran guru itu sangat penting. Kemudian keyakinan kelas, tentunya kita harus menanyakan dengan yang namanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang harus kita sampaikan. Nah, apa yang harus kita siapkan? Apa yang harus kita buat di kelas ini agar menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh peserta didik kita. Kemudian ketika anak-anak kita sedang melakukan katakanlah kesalahan, tidak ada yang namanya manusia itu tidak pernah berbuat salah. Kita sebagai guru juga kita pernah berbuat salah, namun hal itu perlu kita perbaiki bersama. Nah, bagaimana caranya? Kita menanyakan. Yang pertama mungkin bisa katakanlah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian baru kita menanyakan dengan yang namanya keyakinan kelas. Oke, kita lanjut. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru tadi, sesuai dengan poin yang pertama tadi, bisa kita lihat pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, artinya pembelajaran dengan paradigma baru ini sangat diharapkan dan itu tidak terlepas dari peran kita semuanya, peran Bapak Ibu guru semuanya. Nah, bagaimana caranya kita bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, kemudian kita bisa membuat model pembelajaran yang memungkinkan anak itu senang dengan apa yang disampaikan dan apa yang dilihatnya. Nah, itu tidak terlepas dari peran guru. Kemudian kita merubah dari mindset yang lama, mungkin dulu kita hanya mencatat buku. Nah, hari ini kita merubah secara pelan-pelan untuk merubah pendidikan yang lebih baik. Nah, ini tidak terlepas dari Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut. Tadi ada yang namanya tadi disiplin positif. Nah, di sini bisa kita jelaskan tentang disiplin positif. Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Artinya, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ataupun penghargaan ataupun reward ataupun ancaman atau hukuman. Nah, inilah yang harus kita tuangkan dan kita tanamkan. Artinya, sebagai pendidik tentunya kita mempunyai tujuan dalam menjadikan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga
berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini yang sangat diharapkan untuk bagaimana pendidikan di sekolah ini menjadi pendidikan yang lebih baik ke depannya. Penerapan budaya positif akan tumbuh dimulai dari kita semuanya, Bapak Ibu guru. Nah, tanpa adanya kerjasama yang baik, mungkin hal itu tidak akan bisa terwujud sesuai dengan harapan, kemudian sesuai dengan apa yang kita maksud dan tujuan yang ingin kita sampaikan terhadap peserta didik itu tentunya tidak akan terlaksana kalau kita tidak memulainya, kalau kita tidak ada yang namanya kerjasama. Nah, untuk itu perlu rasanya kita membuat suatu perubahan-perubahan yang positif melalui disiplin positif ini. Nah, kita mulai dengan menanamkan sikap tanggung jawab kita dalam membimbing anak-anak didik kita, menuntun anak-anak didik kita agar tujuan dan arahnya sampai sesuai dengan cita-citanya masing-masing, sesuai dengan kemampuan dan kodrat alam dan kodrat zamannya. Baik, kita lanjut. Kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan. Atau perlu kita sampaikan terlebih dahulu atau kita tanyakan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semuanya, kira-kira apa yang perlu kita sampaikan melalui disiplin positif ini? Mungkin dari Bapak Gozadi yang ingin menyampaikan, silakan, sudah Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bahwa sebagai pendidik yang mempunyai hubungan dekat dengan peserta didik, mempunyai kewajiban untuk mengkondisikan peserta didik untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sudah ada. Salah satu kriteria atau faktor yang perlu kita tekankan dalam masalah ini agar mendapatkan siswa atau peserta didik yang lebih baik ke depannya, yaitu dalam kaitan kedisiplinan. Artinya, bagaimana kita bisa mengkondisikan siswa kita untuk lebih disiplin dalam pembelajaran atau di dalam sikap tingkah laku sehari-hari dalam konteks pembelajaran dan keberadaannya di lingkup sekolah, baik dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Artinya disiplin ini sangatlah harus melekat di dalam diri pribadi siswa kita, sehingga dengan disiplin ini adalah kunci untuk kesuksesan. Karena ada suatu statement ataupun bahasa yang disampaikan oleh para tokoh, di antaranya bahwa dia mengatakan disiplin is the key of success. Disiplin is the key of success, bahwa disiplin itu adalah kunci kesuksesan. Jadi kita mengharapkan siswa-siswa kita ini dalam hal kedisiplinan betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dengan demikian akan membawa dirinya menjadi pribadi yang lebih sukses dari ke depannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Gozali. Sedikit ada masukan tentang disiplin positif yang mungkin bermanfaat untuk kita dalam penerapan budaya-budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Baik, kita lanjut dengan yang selanjutnya, itu tentang nilai-nilai kebajikan tadi. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini yang perlu kita sepakati bersama itu lepas dari yang namanya suku, bangsa, kemudian agama, kemudian bahasa maupun latar belakangnya. Artinya kita di sekolah itu
tidak ada perbedaan satu sama yang lain. Oh, yang ini dari suku ini, oh ini yang dari suku ini. Tidak seperti itu. Nah, kita menyamakan persepsi bagaimana kita di sini adalah bangsa Indonesia. Kita warga negara Indonesia. Kita tidak ada perbedaan satu sama yang lain. Terkait dengan keyakinan kita masing-masing, tentunya kita tidak boleh membeda-bedakan satu sama lainnya. Baik itu segi agama maupun bahasa maupun latar belakang kita masing-masing. Nah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan, global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, di sini ini yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita. Terkait hal itu, tidak terlepas juga yang namanya peran kita semuanya, peran Bapak Ibu semuanya. Tanpa ada dorongan dan masukan, mungkin itu semua tidak bisa terlaksana dengan baik, terutama mewujudkan sekolah kita yang lebih baik ke depannya. Baik, kita lanjut. Kita ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia? Di sini bisa kita lihat kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan, namun untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Artinya seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Nah, di sini bisa kita lihat pertama. Sama juga kita dalam mendidik dan memberikan hal-hal yang baik terhadap anak-anak didik kita. Nah, tentunya kita mempunyai tujuan, mempunyai harapan. Bagaimana anak-anak didik kita ini tumbuh menjadi anak-anak didik yang benar-benar menjadi harapan bangsa. Sesuai dengan cita-citanya masing-masing. Tujuannya sampai. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu perlu adanya strategi-strategi yang harus kita siapkan dan kita berikan kepada seluruh warga sekolah. Tanpa adanya hal demikian, tanpa adanya dorongan dari diri kita sendiri untuk membuat suatu perubahan yang lebih baik lagi, tentunya mungkin ini tidak bisa terlaksana. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama ini akan menjadi harapan untuk bangsa Indonesia. Baik, Bapak Ibu, mungkin perlu kita lanjut atau ada masukan? Mungkin ini dari Pak Vito. Pak Vito mungkin bisa memberikan motivasi tentang kebutuhan dasar manusia. Yang sudah kita sampaikan tadi, bahwasanya mungkin ada hal-hal yang terkait yang menjadi sebuah motivasi bagi kita semuanya. Sedikit untuk Pak Vito, untuk waktu dan tempat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan tadi, mungkin kita sepakat bahwa kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Mungkin kebutuhan itu apa yang ingin kita capai dan apa yang ingin kita dapatkan. Mungkin dari saya segitu saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Victor. Apa yang kita harapkan tentunya memiliki sebuah tujuan. Tujuan yang kita harapkan itu yang kita inginkan. Nah, itu tidak terlepas dari strategi yang kita terapkan kepada diri kita maupun kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita, terutama para peserta didik kita. Nah, mungkin tadi bisa kita simpulkan sedikit tentang kebutuhan dasar manusia ini. Sesuatu yang kita inginkan harus mencapai sebuah tujuan. Nah, perlunya strategi yang baik. Mungkin itu kira-kira. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini ada yang namanya motivasi perilaku manusia tadi. Nah, ini tidak terlepas dengan poin-poin yang telah disampaikan tadi. Nah, motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari dari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita sudah tidak nyaman, tentunya kita menghindari. Kemudian, kalau kita berbuat salah, tentunya ada hukuman. Nah, ini yang sering terjadi kepada anak-anak didik kita. Mereka merasa takut dengan yang namanya kesalahan. Tetapi bahwasanya manusia itu tidak terlepas dari yang namanya kesalahan dan perlu adanya perbaikan-perbaikan. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak didik kita. Mereka melakukan kesalahan, tentu kita harus bimbing agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Nah, kemudian untuk mendapatkan, terkadang kita perlu memberikan sebuah penghargaan yang mungkin kita lakukan, secara berkesinambungan. Ketika kita dalam kesulitan, anak itu susah untuk diajak seperti ini, diajak kegiatan ini. Nah, mungkin kita mempunyai strategi yang terdahulu itu memberikan sebuah imbalan ataupun penghargaan. Yuk nak, kalau kita mau mengikuti kegiatan ini, nanti akan Bapak kasihkan seperti ini, seperti itu. Nah, bahwasanya hal itu mungkin kurang baik untuk pendidikan, mungkin kurang tepat sasarannya. Nah, ini yang perlu kita perbaikan. Kemudian, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Bagaimana kita bisa membuat mereka itu bisa menghargai dirinya sendiri. Mereka itu mampu dalam hal-hal yang demikian. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Motivasi ini yang harus kita berikan kepada anak didik kita. Terkadang anak-anak didik kita itu kurang yang namanya rasa percaya diri. Nah, jadi hal itu yang mungkin kita berikan sedikit motivasi yang harus kita tumbuhkan setiap harinya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk dengan 5 posisi kontrol guru. Nah, untuk 5 posisi kontrol guru ini yang mungkin kita bisa lihat pada layar yang di depan, itu ada yang namanya pertama itu penghukum. Kemudian kita pembuat merasa bersalah. Yang ketiga itu kita buat mereka sebagai teman. Dan yang keempat, kita sebagai pemantau. Ataupun yang terakhir kita sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol ini yang mungkin sering kita lakukan di sekolah. Pada dasarnya, apa yang telah terjadi pada saat ini dan waktu yang lalu mungkin kita pernah melakukan semua peran-peran yang ada di 5 posisi kontrol ini. Nah, posisi mana yang harus kita harapkan dan
yang harus kita tumbuh kembangkan untuk di sekolah kita ini, untuk menemukan budaya-budaya positif yang baik. Baik, kita lanjut. Di sini kita bisa mengambil contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama di sini, kasus yang pertama kita ambil contoh nih, kasus yang kita ambil. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, disinilah peran guru yang sering kita berikan kepada anak didik kita. Yang pertama bisa kita lakukan pada waktu lalu, mungkin Bapak Ibu guru termasuk saya sendiri mungkin pernah melakukan hal ini. Kita membuat hormat pada bendera 1 jam ataupun 30 menit ataupun 15 menit, bahkan mungkin ada hal-hal yang lain. Kira-kira ini sudah benar atau belum? Mungkin ini perlu pembahasan atau penjelasan nanti dari Bapak Ibu semuanya, yang perlu pencerahan kita bersama. Nah, kemudian yang kedua itu kita membuat merasa bersalah. Artinya kita membuat mereka itu merasa bersalah. Jadi pertanyaan yang kita berikan, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Sementara kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, mungkin ini kita pernah juga kita lakukan dalam membuat mereka itu merasa bersalah. Nah, kemudian yang ketiga itu kita membuat mereka sebagai teman. Ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Dan kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Mungkin itu yang sering kita ungkapkan kepada anak-anak didik kita. Kemudian untuk posisi yang keempat, posisi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Mungkin itu posisi pemantau yang mungkin sering kita berikan. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu begini? Mungkin seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu posisi kontrol. Posisi kontrol yang kelima itu posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Mungkin itu. Nah, posisi mana yang harus kita lakukan dan kita terapkan selaku seorang pendidik, selaku guru? Mungkin sini sedikit ada tambahan ataupun masukan yang mungkin Bapak Ibu bisa berikan pencerahan sedikit. Baik, kepada Pak Poniman, silakan. Kepada Bapak untuk dapat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi menerapkan budaya positif di sekolah, saya sangat sepakat sekali dengan yang telah disampaikan oleh Bapak Hayatullah, yang mana kita harus menerapkan budaya positif di sekolah kita, terutama dalam menertibkan, mendisiplinkan para siswa, dan juga kita juga harus melakukan langkah-langkah disiplin karena kita sebagai guru, maka kita sebagai panutan. Oleh karena itu, untuk menerapkan sikap-sikap positif itu, kita memberikan contoh karena kita suri tauladan di sekolah. Mungkin kerjasama daripada semua warga sekolah ini sangat penting, karena kalau cuma guru saja atau siswa saja yang melakukan langkah-langkah positif atau perubahan-perubahan positif itu tidak akan berjalan dengan baik. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berhasilnya sebuah pendidikan tentu banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah tentang bagaimana menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah.
yang disampaikan oleh Pak Ayah itu sangat betul, dan menurut saya sebagai pribadi, sebagai seorang guru sangat mendukung sehingga terbentuk lingkungan belajar di sekolah yang positif. Untuk itu semua komponen yang di sekolah, terutama guru dan tentunya yang lain-lainnya, faktor yang lainnya juga harus berkolaborasi bekerjasama untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Lalu bagaimana merancang lingkungan sekolah ini supaya asri, supaya nyaman, sehingga peserta didik ataupun yang berkepentingan dengan sekolah ini merasa nyaman di sekolah tempat kita mengajar. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Poniman yang sudah menyampaikan pencerahannya. Mungkin di sini ada tambahan dari Ibu Kabaria. Pada Ibu, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menambahkan sedikit contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kita memberikan hormat bendera 1 jam. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu salah saja mengecewakan ibu bapak. Nah, di sini kita dapat melihat apresiasi siswa bagaimana. Nah, kita memberi masukan. Ayo dong, ikut aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak. Ya, sekali ini saja. Ya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, dengan kita berbicara demikian, siswa akan mengetahui dan dia akan merasakan dirinya bersalah. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu atributnya kooperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, di sini merupakan penjelasan apa yang harus dibuat oleh siswa. Setelah itu, guru akan memberikan suatu masukan. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Dengan demikian, siswa akan berpikir dan dia secara perlahan akan mengetahui apa sebenarnya kesalahannya. Maka kita sebagai guru bisa mengontrol dan memberikan motivasi supaya siswa bisa berubah. Mungkin ini sedikit tambahan dari saya. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan untuk pemahaman tentang penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, sebaiknya mungkin yang kira-kira 5 posisi kontrol guru ini kira-kira yang mana rasanya yang pas untuk kita semuanya selaku guru yang ada di sekolah. Tentunya yang perlu kita ambil itu berada pada posisi yang kelima, itu posisi manajer. Kita berusaha untuk memperankan diri kita itu sebagai manajer agar kita bisa mengontrol dan menuntun anak didik kita itu menjadi yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena di situ peran yang posisi manajer itu sangat vital sekali yang harus kita tanamkan pada diri kita selaku guru. Karena kalau kita sudah berada di posisi manajer, semua apa yang menjadi sebuah masukan dan kemudian kita bisa menerangkan kepada anak-anak didik kita. Bagaimana anak-anak didik kita itu menjadi yang lebih baik lagi ke depannya, sehingga tumbuh menjadi budaya positif di sekolah itu menjadi
mencapai sebuah tujuan yang menjadi harapan kita bersama. Kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini yang selanjutnya untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, tentunya kita harus membuat pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini itu bisa bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini tergantung kita yang berada di kelas, tergantung situasi dan kondisinya. Nah, tergantung kelasnya. Nah, apa yang harus kita sepakati dan apa yang harus kita buat untuk meyakinkan peserta didik kita itu membuat sebuah kesepakatan, membuat sebuah budaya positif yang tumbuh di kelasnya. Nah, hal ini tidak terlepas dari kita selaku peran manajer. Posisi 5 tadi itu sangat berperan sekali. Kemudian perlunya kita menanamkan segitiga restitusi. Kenapa demikian? Nah, segitiga restitusi ini itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ketika anak-anak kita sedang melakukan kesalahan, tentunya kita harus hal yang pertama itu bisa kita tanamkan dengan menstabilkan identitas. Artinya, kita tanya dulu, kita tenangkan dulu, kita membuat mereka itu rileks, kita membuat mereka itu santai, sehingga dia bisa menyampaikan apa yang harus dia sampaikan. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian kita memberi sebuah penanaman atau pemahaman kepada anak didik kita bahwasanya mungkin validasi tindakan salah itu bahwasanya berbuat salah itu hal yang wajar. Bapak juga pernah berbuat salah. Nah, demikian. Kemudian kita bisa kembali lagi karena tidak ada manusia itu yang sempurna. Namun manusia itu perlu adanya perbaikan, perubahan-perubahan agar tidak melakukan kesalahan lagi. Mungkin kira-kira seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, apa yang harus kita tanyakan? Nah, kira-kira apa yang harus Anda lakukan agar bisa berbuat yang lebih baik lagi? Kira-kira seperti itu. Baik, mungkin untuk segitiga restitusi ini Bapak Ibu sudah memahami. Kemudian kita bisa melihat di sini juga. Yang terakhir itu penutup. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ataupun manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Tentunya itu tidak terlepas dari diri kita. Kita mulailah dari diri kita. Bagaimana kita bisa menjadi insan yang lebih baik? Tentunya kita mulai dari diri kita. Nah, tanpa adanya diri kita, kalau kita belum memulainya, maka siapa yang akan mencontoh? Siapa yang menjadi contoh bagi anak-anak murid kita? Mungkin itu kira-kira. Baik, siapa yang bisa merefleksi? Bapak Ibu, mungkin ada yang mau merefleksi dari budaya positif yang sudah saya sampaikan dalam penerapannya, tergantung kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan budaya positif ini di sekolah. Mudah-mudahan ini segera terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan Bapak Pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara. Kita menjadi contoh bagi anak-anak didik kita ketika kita di depan. Kemudian kita bisa memberi sebuah ide atau gagasan. Kemudian yang ketiga,
kita bisa mengaplikasikannya, bagaimana kita bisa menerapkannya untuk pendidikan yang lebih baik. Itu mungkin yang harus kita tanamkan pada diri kita selaku tenaga pendidik. Kira-kira Bapak Ibu yang mau merefleksikan presentasi kita pada hari ini, disilakan. Mungkin Pak Joko mungkin bisa memberikan sedikit refleksi ataupun kesimpulan tentang pemahaman budaya positif yang mungkin kita bisa menerapkan di sekolah kita ini. Kepada Pak Joko, waktu dan tempat disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. atas waktunya yang sudah diberikan oleh Pak Hidayatullah untuk refleksi atau kesimpulan daripada penerapan budaya positif di sekolah. Tentunya tadi penjelasan sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Pak Hidayatullah. Jadi sebetulnya kesimpulan untuk penerapan budaya positif yang bisa diterapkan untuk di sekolah itu sangat banyak sekali. Nah, tentunya budaya positif ini juga akan sangat berpengaruh nanti terhadap perubahan-perubahan di dalam sebuah sekolah. Karena dengan budaya positif tentunya banyak sekali hal-hal yang dulunya belum ada bisa menjadi ada, yang dulunya belum terlaksana bisa menjadi terlaksana karena adanya budaya positif yang diterapkan di sekolah tersebut. Mungkin itu saja refleksi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Joko yang sudah memberikan refleksinya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah awal yang baik untuk sekolah kita SMA Negeri 2 Rasa Pesisir yang kita cintai ini. Tentunya dalam membawa perubahan-perubahan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, bagaimana kita nanti untuk menjadi insan pendidik yang lebih baik, menjadikan peserta didik kita itu menjadi peserta didik yang aman, menyenangkan ketika kita belajar, memberikan materi, kemudian mereka bisa mengaplikasikan, mereka betah dengan sekolah kita ini, dan mereka mampu tumbuh menjadi insan yang berguna untuk masa yang akan datang, sesuai dengan harapan dan cita-cita mereka masing-masing dan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan dalam pemaparan singkat tentang budaya positif ini. Mudah-mudahan ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, terutama tumbuh di SMA Negeri 2 Rasa Pesisir ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan, meminta waktunya sebentar untuk memberikan ataupun mendengarkan apa yang saya sampaikan tentang budaya positif ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi kita semuanya dan menjadi niat yang baik bagi kita semuanya. Kita satukan persepsi untuk kemajuan sekolah kita yang lebih baik lagi ke depannya. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, terutama kepada Ibu pimpinan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Rasa Pesisir yang sudah memberikan fasilitas kepada saya selaku CGP Angkatan 9. Mudah-mudahan saya menjadi berharap penuh menjadi insan pendidik yang lebih baik ke depannya, terutama kepada diri saya sendiri dan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan dalam mencerdaskan anak-anak bangsa yang lebih baik ke depannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih untuk semangat hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan. Amin. Dan kita menjadi pelajar yang betul-betul seorang pelajar yang baik ke depannya. Di sini sebelum masuk pada materi pembelajaran PPOK, sebaiknya kita harus tentukan dulu bagaimana keyakinan kelas kita pada hari ini. Nah, kira-kira keyakinan kelas yang seperti apa yang harus kita laksanakan untuk pada materi pembelajaran pencas mulai hari ini dan selanjutnya. Kira-kira apa yang perlu kita sepakati? Salah satunya pertama
pakaian. Oke. Kita menggunakan pakaian olahraga lengkap. Oke, yang ini terima kasih. Kemudian yang kedua, aturan main kita seperti apa? Kekompakan. Oke, bisa. Kebersamaan. Kemudian kerjasama. Tidak egois. Saling support sama kawan. Tidak mementingkan diri sendiri. Kira-kira harus juga. Kemudian yang lain Menunjuk tinggi sportivitas. menjunjung tinggi sportivitas. Oke, kita ulang yang pertama tadi. Pakaian. Pakaian. Yang kedua kekompakan ya. Kekompakan. Kekompakan. Yang ketiga kerjasama. Ya, kerjasama. Yang keempat tidak egois lah, tidak merah. Tidak egois. Yang kelima saling support. Saling support. Ya. Kemudian ketepatan waktu perlu kira-kira? Perlu. Kedisiplinan. Disiplin waktu kita. Disiplin. Oke. Nah, yang ini berarti kita ada 6 kesepakatan pada materi pembelajaran PJOK. Mudah-mudahan ini sepakat kita nih, keyakinan kita nih. Oke, terima kasih. Kira-kira kalau memang sudah sepakat, mudah-mudahan mulai hari ini dan selanjutnya kita bisa menerapkan 6 kesepakatan yang sudah kita sepakati pada hari ini. Terima kasih untuk hari ini semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.